pengasuhnya, kiainya, atau gusnya, atau gurunya. Jadi fokusnya ke yang memang memiliki relasi kuasa yang lebih besar dari korban. Dan itu banyak. Salah satu modus pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren itu modusnya rasa sayang. Itu katanya kejadian-kejadian buruk yang membuat orang lain memandang buruk pesantren. Tidak dengan berusaha mengimbangi wacana yang beredar, tapi benar-benar melakukan sesuatu untuk memperbaiki pesantren. Jadi sebelum kita memilih berguru pada siapa, Mbah Hasyim itu mengajarkan untuk cek dulu, istikharah dulu. Jadi selain lihat portofolionya, bagaimana kondisi yang santri alumni-alumninya, bagaimana pemikirannya, pokoknya benar-benar dicek dulu mau mondok di mana, cek kondisi pondoknya, kiainya, alumninya bagaimana, hubungan relasinya bagaimana. Setelah itu istikharah lah. Demi kejayaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tebu Ireng Official, media informasi pesantren. Oke, sahabat santri dimanapun kalian berada, saat ini kita akan membahas tentang isu yang sangat urgent, tapi memang kita akan bahas dengan cara yang santai tapi serius. Tentu ketika kita membahas tentang kekerasan, pelecehan seksual di pesantren, bagaimana menciptakan ramah anak di pesantren, saat ini kita menghadirkan narasumber pemateri yang sangat kompeten di bidangnya, dan beliau adalah Direktur Pesantren Khairiyah Hasyim Seblak Jombang, Koordinator Gus Durian Jombang, termasuk juga di KUPI ya Neng, KUPI, juga ada di advokasi Muslimat atau Fatayat. Fatayat. Tapi mau ke Muslimat kayaknya ya. Iya belum, masih jauh. Oke. Ibu, Mas Antar berorganisasi bareng Ibu kayaknya. Siap. Aja. Jadi yang ada di hadapan kita semua saat ini adalah orang yang tidak hanya memegang pemangku kebijakan pesantren, tetapi juga aktivis di berbagai macam kegiatan, termasuk di penggerak komunitas, juga di advokasi pencegahan pelecehan seksual ya Neng. Satgas, ada Satgas juga kan sekarang? Iya, di Pondok Seblak ada Satgas anti kekerasan. Oke, jadi disitulah teman-teman, kita tidak salah mengundang narasumber karena beliau sendiri adalah penggerak dari Satgas pencegahan dan habis dicegah penanganan. Dicegah dulu baru ditangani gitu ya Neng. Kalau dicegah berarti kan semoga tidak terjadi. Iya. Tapi kalau sudah terjadi maka ditangani. Oke, itu adalah Neng Emma Rahmawati. Mungkin disapa dulu Neng para sahabat santri. Nyapanya kemana ini? Nyapanya boleh ke sini. Sapaannya bagaimana biasanya? Sebutannya apa? Saya hello atau sama juga memperkenalkan Neng Emma. Oke, halo, assalamualaikum. Nama saya Emma. Saya asli dari Seblak, Pondok Seblak. Seblak bukan makanan ya. Jadi Pondok Seblak bukan tempat yang jualan makanan seblak, tapi itu nama daerah di sebelahnya Tebu Ireng. Siap begitu. Oke, ini Neng Emma. Oke Neng, kita akan bahas tentang pesantren, termasuk juga kekerasan dan banyak sekali desas-desus pesantren akhir-akhir ini ya Neng. Tentang pelecehan seksual, tentang yang katanya bangunan runtuh dan sebagainya, feodalisme, tuduhan-tuduhan itu banyak sekali. Padahal yang kita pahami bersama adalah pesantren sejak lama adalah tempat pendidikan Islam yang memberikan ruang kepada kita untuk menempa santri, baik itu dalam beradab, berakhlak, berilmu, dan tentunya berpengetahuan. Tapi kasus-kasus yang marak terjadi, bahkan Komnas Perempuan pernah menyatakan pesantren menjadi salah satu bahkan 2 tertinggi dari kekerasan atau pelecehan seksual itu sendiri. Tempat terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Iya, pendidikan Islam termasuk pesantren gitu nih. Nah, biar tidak terjadi dan mungkin kalaupun terjadi tadi ditangani, mungkin kasih pandangan sedikit Neng. Menurut Neng Emma sendiri kekerasan di pesantren itu seperti apa sih? Langsung gimana ya? Langsung kok kayak berat gitu ya. Iya langsung berat ya. Padahal tadi mau santai. Karena memang kan saya tesisnya kemarin tentang kekerasan seksual di pondok pesantren dan saya meneliti tentang itu
tadinya karena tergerakkan adanya kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Jombang gitu kan. Kemudian setelah saya menyelami itu, meneliti itu, ternyata kasusnya saya pikir pengen tahu nih sebanyak apa sih, terus loh kok banyak gitu kan. Jadi loh kok banyak, jadi sampai tiap kali ngerjain itu kan bikin stres banget ya baca kasus kekerasan seksual pondok pesantren. Bagaimana dalam bayangan saya, karena saya lahir dan besar di pesantren, saya selalu melihat santri itu seperti teman gitu kan, dan melihat pengasuh itu tanggung jawabnya begitu besar gitu kan. Karena bayangin orang tua, menjadi orang tua aja tanggung jawabnya besar, ini pengasuh yang berarti menjadi orang tua dari begitu banyak anak, itu tanggung jawabnya besar sekali. Nah terus kemudian ketika melihat bahwa ternyata banyak terjadi kasus kekerasan seksual, apalagi saya fokusnya adalah yang pelakunya itu pengasuhnya, kiainya atau gusnya atau gurunya. Jadi fokusnya ke yang memang memiliki relasi kuasa yang lebih besar dari korban, dan itu banyak. Ketika nyoba kok banyak, ya udah coba diurutin deh dari Indonesia paling ujung kiri gitu kan, kiri atas banyak, terus geser lagi sampai ke ujung kanan itu ternyata ada juga, padahal pesantrennya nggak banyak tapi ternyata kasusnya juga terjadi. Itu menunjukkan bahwa banyak gitu. Ketika mungkin kalau kita lihat datanya, data ini ya, kuantitasnya dibandingkan jumlah pesantren itu mungkin persentasenya cuma 0,0 berapa persen gitu. Itu sehingga kalau melihat cuma dari data itu kelihatannya kecil, angkanya kecil. Cuman masalahnya ini di pesantren, satu kasus saja, apalagi itu dilakukan oleh guru atau oleh pengasuh, menurut saya itu terlalu banyak. Apalagi ini lebih dari satu ya, 0,0 berapa ya, kemarin saya sempat mencoba bikin prosentasenya 0,0 berapa. Memang kalau misalnya dari prosentase terlihat nggak banyak, tapi ini masalah pesantren, dan pesantren di Indonesia banyak sekali, sehingga angka 0,0 berapa itu pun itu jumlahnya itu kalau tidak salah ratusan gitu kan, ratusan kasus, puluhan atau ratusan ya, tapi ya itu. Ya. Oke, mungkin yang jadi ironi tadi ya Neng, di garis bawahi ini pesantren gitu. Jadi sekecil apapun kejadian rasanya kok boom gitu ya Neng. Iya, karena pakai kita cari di dalil agama gitu. Pesantren kan harusnya tempat untuk belajar agama ya. Di ajaran agama Islam, bagian mananya sih yang membenarkan tindakan seperti itu kan nggak nemu kita. Tapi itu bisa terjadi, itu kan berarti ya gimana? Kalau misalnya kita melihat bahwa kalau yang dibilang makan babi itu haram, ini seperti yang di pesantren makan babi gitu kan. Itu kan pasti orang akan responnya jauh lebih besar daripada ketika ngomong kasus kekerasan. Satu pesantren ada yang makan babi, coba hebohnya akan seperti apa? Padahal ini lebih dari satu pesantren. Apalagi sekarang netizen ya Neng, kalau di media sosial satu pesantren yang ya katanya kita oknum gitu ya, tapi semuanya kena gitu. Lah, karena kemarin ada kasus-kasus yang seperti itu nih Neng, kira-kira apa penting atau urgensi dari pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren itu seperti apa menurut jenengan? Sangat penting karena dari yang kemarin saya lakukan di Seblak itu ya, ketika saya membuat membentuk Satgas gitu bersama tentunya sama pengurus yayasan di sana juga gitu, membentuk Satgas, membuat SOP dan kemudian mensosialisasikannya ke guru dan ke santri, itu ternyata muncul banyak pertanyaan yang kemudian mereka juga jadinya penuh ketakutan. Ntar takutnya disalah-salahin nih kalau begini. Apakah berarti kalau santri melanggar nggak usah diapa-apain? Ya nggak gitu juga. Maksudnya, jadi saya baru terbuka bahwa ternyata biarpun mungkin udah tertuangkan dalam bentuk SOP, itu guru dan santri pun juga masih ini nih bingung, bingung batasannya apa. Apalagi kalau tidak ada gitu kan. Kalau ada tertulisnya bahwa ini baiknya tidak begini, tidak boleh memperlakukan seperti ini, itu aja masih bingung, apalagi kalau nggak ada, gitu. Kita bayangkan apalagi santri kebanyakan itu kan masih usia belasan ya, masih remaja gitu kan, atau bahkan ada yang lebih muda lagi di beberapa pesantren, tapi rata-rata belasan. Nah, usia belasan itu kan mereka masih
ya masih terus mencari gitu ya. Nah terus itu kalau mereka tidak diberi panduan nih, ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh, yang dulu kita membayangkannya mereka otomatis mengerti dari pelajaran misalnya fikih, dari pelajaran akhlak gitu, kita membayangkan mereka sudah paham, tapi ternyata kasus-kasus itu menunjukkan bahwa tidak semuanya paham. Bahkan beberapa kasus itu korban itu tidak paham dirinya sudah menjadi korban. Dia baru tahu dirinya menjadi korban ketika misalnya periksa ke dokter. Kok kamu kondisinya seperti ini? Terus dokternya tanya apa yang terjadi. Kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Dokternya bilang, oh itu nggak boleh. Harusnya itu nggak boleh dilakukan orang dewasa padamu. Dia baru sadar bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual. Itu kan berarti mereka nggak paham. Berarti gitu kan. harus ada edukasi sebenarnya. Itu dia. Jadi tugas Satgas pun tidak hanya menerima laporan ya, tapi juga sosialisasi, edukasi itu untuk di tahapan pencegahannya. Harapan kita kan nggak terjadi itu. Jadi ada yang bilang semoga Satgasnya nggak bekerja ya gitu. Jadi kan berarti nggak ada ini ya, nggak ada aduan ya. Tidak ada isu, tidak ada kasus. Cuman masalah Satgas itu menurut saya tidak hanya menangani kasus tapi juga pencegahan. Kalau nggak kerja berarti nggak sosialisasi dong, nggak edukasi dong. Jadi sangat penting ya Neng ada Satgas. Iya. Tapi sepengetahuan panjenengan apakah semua pesantren sudah memiliki Satgas atau? Setahu saya belum, di Jombang saja yang punya SOP baru 2 pesantren. Pesantren Seblak dan Tambak Beras Asaidiyah 2 sepertinya. Iya, Bu Umdah itu jadi baru dua pesantren itu yang memiliki SOP anti kekerasan. Jadi tadi tentang, kalau saya boleh meng-highlight dari Neng Emma nih, ada tadi bagaimana adab guru ke murid, murid ke guru, ada relasi kuasa juga. Nah, ini juga sangat relevan ya Neng dengan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Langsung tagline adab gitu kan ya. Jadi insya Allah kalau manusia semuanya beradab, rasanya tidak akan ada kekacauan gitu ya Neng. Ya, kira-kira kalau menurut panjenengan nih, relevansi atau pemikiran Hadratus Syekh yang di bagian mana ini Neng, yang mungkin bisa dimasukkan dalam tidak akan adanya atau pencegahan tadi agar di pesantren ini ramah anak. Iya, yang menarik dari kitab Adabul Alimnya Mbah Hasyim ini, karena kebetulan saya juga, nggak kebetulan sih, saya mengajar kitab Adabul Alim di Madrasah Aliyah Seblak gitu kan, nggak kebetulan. Kalau kebetulan kok kayaknya hidupnya nggak direncanakan banget gitu ya, masa ngajar kebetulan. Saya mengajar Adabul Alim di Seblak gitu, di Aliyah Seblak, dan kitab ini menarik sekali karena tidak hanya membicarakan tentang adab murid pada guru, tapi juga adab guru pada murid. Yang bagian menarik salah satunya gitu kan, ketika membicarakan tentang adab murid pada guru pun di situ ada tulisannya Mbah Hasyim yang bahwa guru itu juga boleh untuk menunjukkan sikap penghormatan dan apresiasi perhatian pada murid gitu. Jadi misalnya makanya di situ dikatakan oleh Mbah Hasyim kalau misalnya dipersilakan oleh guru untuk pada murid untuk melakukan sesuatu yang secara adab itu kurang sopan, misalnya duduk di tempat duduknya guru itu kan nggak sopan ya. Kita menganggapnya nggak sopan, tapi kemudian oleh Mbah Hasyim kalau misalnya di salah satu bagiannya itu ketika ada guru yang menyuruh murid duduk di kursi guru, itu kan dilemanya murid adalah mengikuti perintah guru atau mengikuti adab gitu kan. Mengikuti adab yang berlaku, tata krama yang berlaku. Kemudian oleh Mbak Hasyim menjelaskan bahwa kalau misalnya gurunya itu cuman basa-basi, ayo duduk, ya jangan dilakuin. Tapi kecuali kalau beneran ditarik, ayo kamu harus duduk, itu baru lakukanlah gitu. Kenapa? Karena basa-basi itu mungkin cara guru menunjukkan bahwa ini loh merhatiin muridnya, nggak kebagian duduk, dikasih udah duduk sini aja. Nah, tapi murid yang baik juga tidak terus kemudian memanfaatkan situasi. Oh guru ditawarin kok ya, udah ini aja, nggak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa saling menghormati. Jadi guru melihat kondisi murid itu juga mau menunjukkan perhatian, tapi murid pun juga menunjukkan perhatian pada guru dan menghormati pada guru gitu. Jadi saling, itu yang menarik dari kitab Adabul Alim ini. Dan juga kemudian di bagian adab guru ke murid
itu juga banyak sekali jelaskan bagaimana guru itu harus memperlakukan muridnya dengan penuh kasih sayang gitu. Dan tapi kasih sayangnya tentu bukan Nah, ini yang harus ini kasih sayang itu loh. kasih sayangnya soalnya salah satu modus pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren itu modusnya rasa sayang. Itu Betul. katanya untuk menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian, terus malah melanggar syariat. Nah, kalau yang menurut Mbak Hasyim ya perhatiannya itu demi kebaikan murid, demi kebaikan siswanya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi kekerasan seksual dalam segala bentuknya, tentu murid itu menjadi pihak yang dirugikan dan tidak ada untungnya buat dia, sehingga itu tidak bisa dibenarkan dari sisi ini ya, hubungan relasi antara guru dan murid. Belum lagi kalau kita ngomongin soal hukumnya bagaimana memperlakukan murid seperti itu, tapi dari sisi akhlak saja itu sudah tidak boleh harusnya. Jadi bicara ini mungkin yang juga sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman yang di luar pesantren ya, Neng. Mungkin kalau kita yang sudah ada di dalam pesantren paham terhadap budaya. Katanya tadi ada adab, bagaimana takdim kepada guru. Nah, tapi orang-orang di luar sana tidak menutup kemungkinan dengan tuduhan-tuduhan seperti feodalisme kayak kemarin ya. Itu karena mereka bilang adab seperti apa dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan di sini, Neng. Ada nggak sih batasan-batasan tadi adab, kasih sayang, sehingga misalkan adab, takzim tidak tidak digariskan kepada itu peloncongan gitu dan sebagainya, tapi itu takzim loh gitu. Tapi batasan seperti apa gitu, Neng? Sama kasih sayang tadi. Kasih sayang yang seperti apa sih yang sehingga tidak menimbulkan fitnah? Nah, mungkin ini perlu dikasih contoh, Neng. Iya, paling gampangnya kalau misalnya seperti apa yang tidak menimbulkan fitnah, sesuatu yang melanggar hukum fikih itu tentu tidak diperkenankan ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita percaya bahwa pegangan itu membatalkan wudhu dan tidak boleh berhubungan yang terlalu mendalam dengan lawan jenis yang tidak ada ikatan pernikahan, ya apalagi itu dilakukan oleh guru dan murid tentu tidak boleh gitu kan. Memperlihatkan aurat aja kalau kita percaya bahwa apapun batasan aurat yang dipercayai, tapi kalau kita percaya bahwa memperlihatkan aurat itu tidak boleh pada selain mahram, itu ya berarti ya nggak boleh dilakukan kan. Seperti itu batasan itu ya dari sisi agama aja kita harusnya udah tahu, dan harusnya kayak kiai, guru gitu kan juga udah tahu itu harusnya. Kecuali mungkin kalau gurunya bukan guru agama ya belum tentu juga. Atau mungkin pura-pura nggak tahu gitu. Pura-pura nggak tahu. Atau mencari pembenaran yang lainnya, sering itu kayak gitu, mencari pembenaran yang lain, merasa dirinya ada di atas hukum agama gitu. Itu yang paling mengerikan. Mungkin juga perlu dibahas ini, Neng, relasi kuasa tadi. Jadi banyak sekali ya tadi ya karena kamu murid dan sebagainya harus tunduk dan sebagainya. Mungkin gimana sih menurut panjenengan tentang relasi kuasa yang ternyata itu adalah bagian dari bibit terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual di pesantren? Nah, itu kalau yang kita lihat bagaimana biasanya di pondok pesantren itu santri diminta untuk menghormati guru gitu kan, dan kemudian selalu meletakkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan guru. Tapi Mbak Hasyim itu kan berbeda. Jadi bahwa guru juga harus menghormati murid. Jadi tidak hanya berbicara. Kitab Adabul Alim ini menariknya adalah karena dia, yaitu yang seperti saya sampaikan, tidak hanya berbicara tentang adab murid ke guru, tapi juga adab guru ke murid. Sehingga relasi yang terbangun itu bisa lebih setara, ya nggak setara, tetap murid harus menghormati. Tapi dengan murid menghormati bukan berarti terus kemudian guru menjadi merasa di atas angin gitu ya. Jadi tapi juga merasa perlu juga untuk menghormati murid sehingga hubungannya lebih setara gitu antara murid dan guru. Dan ini menarik banget, dan tidak semua kitab klasik yang akhlak itu membahas tentang bagaimana adab seorang guru pada murid. Dan ini bisa dilihat dari apa yang sudah dicontohkan oleh Mbah Hasyim juga tentang bagaimana yang ceritanya itu tentang bagaimana ketika Syekhona Holil Bangkalan ingin mondok, ingin belajar hadis di Tebu Ireng, padahal Syekhona Holil Bangkalan itu adalah gurunya Mbah Hasyim gitu kan. Dan sehingga bagaimana keduanya berusaha saling memuliakan satu sama lain seperti itu.
itu contoh nyata bahwa apa yang dilakukan Mbah Hashim itu benar-benar menerapkan apa yang dikatakan di kitabnya. Cuman masalahnya kita tahu banyak contoh positif tentang itu, tapi kita juga nggak boleh menutup mata bahwa ada juga contoh negatifnya, yaitu seperti yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren. Ketika ada kritik itu, kita nggak boleh cuma defensif bahwa enggak lu, kamu aja nggak tahu nih banyak yang contoh baiknya gitu kan. Contoh baik tidak menghilangkan adanya kemungkinan terjadinya contoh buruk dan tidak menghilangkan kemungkinan berulangnya hal-hal buruk itu. Sehingga apa yang harus dilakukan itu menurut saya ketika ada kritikan pada itu, ya pesantren nggak boleh defensif, tapi justru harus mulai introspeksi. Kira-kira apa nih bagian apa yang membuat ini bisa terjadi? Harusnya ini nggak terjadi gitu loh, tanpa apapun gitu kan. Guru melakukan kekerasan seksual pada santrinya itu dengan alasan apapun itu tidak ada yang bisa membenarkan sehingga harusnya tidak terjadi. Tapi kan ternyata terjadi gitu ya. Sehingga ketika itu terjadi dan kritikan itu ada, pesantren harusnya mulai introspeksi apa nih yang bisa dibenahi agar tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu kan juga ini sekali ya, kompleks, tidak hanya pengasuh dan santri, tapi ada guru, ada pengurus, ada banyak sekali pihak yang terlibat. Sehingga kalaupun misalnya pengasuhnya itu clear soal itu, tidak mungkin melakukan itu, masih banyak lapisan yang lain. Sehingga Satgas dan SOP ini menjadi penting agar memastikan bahwa santri itu benar-benar terlindungi. Jadi apalagi kalau misalnya pesantren itu memiliki pengasuh atau kiai, bunyai yang punya concern soal ini, ya itu mereka harus benar-benar mulai memikirkan bagaimana cara melindungi santri. Karena bisa saja santri aman dari diri mereka tapi tidak aman dari bagian pesantren yang lain. Bahkan juga di pesantren juga ada tukang sapu yang mungkin juga dulu nggak belajar agama, kan kita nggak tahu juga. Yang kita nggak tahu bagaimana pribadinya secara umum gitu kan. Nggak mungkin juga kan nyeleksi sampai benar-benar sampai tukang sapu juga benar-benar memastikan bagaimana prinsip dia tentang perlindungan perempuan, sehingga oleh perempuan ataupun laki-laki ya, karena di Jombang ini kemarin mendapat kabar dari teman-teman WCC itu di Jombang kasus kekerasan di pesantren itu korbannya banyak yang laki-laki. Jadi tidak hanya menembak perempuan ya, Neng? Bisa juga santri laki-laki. Bisa juga santri laki-laki gitu. Kalau tadi bahas tentang contoh-contoh tadi sebenarnya sudah jelas ya, Neng, di Adabul Alim wal Muta'alim, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mencontohkan, memberikan teori lah ya di situ, sekaligus mencontohkan, dan itu sudah sangat keren. Ada kesalingan bahkan sebelum kita membahas kesalingan. Udah mubadalah. Udah mubadalah sebelum ada mubadalah gitu. Sebenarnya begitu. Cuman ya sekali lagi kita kembali kepada yang masing-masing saat ini. Tadi ada kosakata pesantren ya, Neng. Kalau pesantren mau berbenah katanya panjenengan. Nah, kalau saya pengen bertanya gini, Neng. Kan tentu lembaga itu pengen sesuatu itu baik ya, Neng. Baik itu di dalam intern atau bahkan terdengar baik ketika di luar. Nah, kalau dari panjenengan sendiri sebagai saya sebut pengasuh gitu ya, pengasuh pesantren yang udah pengasuh pesantren juga bagian di Satgas gitu. Jadi sepertinya dua hal ini sudah sangat komplit gitu ya, Neng, untuk menjadi pengasuh yang idaman. Amin ya Allah. Nah, kira-kira, Neng, dari kejadian-kejadian tersebut, dari panjenengan sebagai pandangan panjenengan sebagai kalangan pesantren, bagaimana cara pesantren untuk membicarakan ini? Kan tidak semua pesantren mau terbuka. Ini sebenarnya yang menurut saya menarik itu yang sedang dilakukan oleh Nawaning Nusantara ya. Mereka melakukan pendidikan tarbiyah jinsiah. Tarbiyah itu ya pendidikan. Melakukan tarbiyah jinsiah gitu. Ke banyak pesantren, dan saya juga termasuk jadi salah satu fasilitator tarbiyah jinsiah. Nah, yang mereka lakukan itu adalah sosialisasi tentang hak ketubuhan. Apa sih yang boleh dan nggak boleh dipegang. Dan itu yang melakukan Ning dari berbagai pondok. Tapi mereka saling tukar nih. Jadi maksudnya seorang Ning nggak terus melakukannya di pondok sendiri. Saling tukar ini ya, Neng, tempat. Saling tukar posisi. Jadi yang melakukan edukasi itu adalah
Ning dari pondok lain, tapi yang melakukan Ning. Dan ini diinisiasi oleh Nawaning Nusantara. Itu menjadi menarik karena menunjukkan bahwa mulai ada kesadaran dari pihak keluarga pesantren gitu kan, yang diawali oleh Ning itu, berarti kan perempuan muda keluarga pesantren dari berbagai pesantren itu untuk mulai memberikan bekal pada santri agar mereka tahu hak mereka atas tubuh mereka apa saja gitu kan, sehingga ketika misalnya nih naudzubillah ada kiainya atau gurunya mau pegang-pegang bagian pribadinya, mereka tahu bahwa itu nggak boleh gitu kan. Yang terjadi itu seringkali mereka nggak tahu itu nggak boleh gitu kan, jadi mereka membiarkannya. Jadi sehingga ketika mereka harapannya setelah diberi tarbiyah jinsiyah gitu kan, mereka udah mulai tahu hak tubuh mereka, sehingga mereka tahu kapan harus bilang tidak dan mereka harus menghubungi siapa ketika itu terjadi. Itu menjadi bekal yang cukup luar biasa ya. Itu udah mulai banyak dilakukan di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Kalau tidak salah sampai hari ini sudah ada 60-an atau 70-an pondok pesantren yang sudah melakukan tarbiyah jinsiyah. Nah, tapi masalahnya itu baru di sisi santrinya, dan itu baru diinisiasi secara mandiri oleh pesantren yang memiliki concern tentang itu. Makanya saya melihat harusnya pemerintah hadir di situ. Sudah ada peraturan tentang itu. Dan kemarin juga saya sempat tahu sudah ada peta jalan menuju pesantren ramah santri atau ramah anak. Ramah anak, ya. Nah, cuman sampai sekarang itu saya belum mendengar itu di Jombang sejauh mana kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, apalagi jumlah pesantren banyak banget ya. Di Jombang aja ada 235 pesantren gitu ya. Dan yang sudah melakukan tarbiyah jinsiyah di seluruh Indonesia itu baru 60-an 70-an. Itu bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah pesantren di Jombang gitu kan, apalagi di Indonesia. Nah, jadinya harusnya itu pemerintah ngambil perannya di situ. Tapi inisiatif dari para Ning ini udah sangat bagus dan layak diapresiasi. Cuman mungkin perlu penguatan dari sisi aturan sudah ada kan sebenarnya, tapi belum belum semuanya belum diimplementasikan secara, belum juga diwajibkan kayaknya di ini. Maksudnya kenapa SOP anti kekerasan itu di Jombang baru ada di 2 pesantren, karena ya belum ada juga dari pemerintah himbauan aja gitu. Belum ada. Padahal secara peraturan itu sudah ada gitu kan. Cuman belum didesak oleh ini Kemenak gitu kan. Jadi mungkin pesantren belum melihat kenapa sih harus melakukannya sekarang gitu. Gitu. Kalau kemarin di 2025 itu pesantren Tebuireng pernah ada workshop bagi pembina pelatihan ramah anak ya, pesantren ramah anak. Jadi itu sepertinya 2 atau 3 kali gitu. Ya mungkin semoga pesantren-pesantren yang lain semuanya ya, banyak ratusan lah, ribuan, semoga juga mengamalkan itu atau mengimplementasikan itu. Nah, kalau bicara tentang tadi pesantren, kalau kata Neng Emma tadi, harusnya yang diedukasi nggak cuma santri gitu ya Neng? Berarti apakah semua kalangan pesantren itu perlu diedukasi tentang itu? Atau hanya cukup santri? Semuanya dong. Santri kalau misalnya terjadi sesuatu pada dia sementara pesantrennya belum punya perspektif tentang itu, dia mau lari kemana? Mau ngelapor ke, ini seperti yang terjadi di salah satu pesantren di Jombang ya, yang membuat saya kemarin mengambil tema penelitian tentang itu. Dia curhat ke bunyainya yang melakukan anaknya kan. Dia curhat ke bunyainya, nggak dipercaya. Dia curhat ke pak yainya, tetap juga mental gitu loh. Pada akhirnya jadi kalau misalnya pesantrennya itu nggak punya perspektif tentang perlindungan perempuan dan anak, ya agak ini sih, tetap agak rumit gitu. Gitu. Sehingga yang perlu diubah itu juga selain santrinya juga pemangku kebijakannya, yaitu keluarga pesantren itu sendiri. Harus ada kesadaran juga gitu ya. Iya, apalagi kesadaran itu ya tentang keadilan gender itu juga belum semuanya
mengakui gitu ya. Jadi ya. Kok rasanya ini ngelihat Neng Emma entah ini ada sesuatu yang kok sesek gitu rasanya. Nih, barangkali boleh loh Neng, ini kan apalagi sudah tesis ini, sudah pernah tesis, barangkali ada fakta-fakta yang mungkin ya masyarakat netizen perlu tahu, itu enggak apa-apa Neng. Nah, rasanya ada yang pengen diceritakan gitu. Oh, banyak ya. Banyak sih. Mulainya dari mana? Ya tentang kesetaraan gender dalam Islam aja juga banyak yang belum mengakui gitu kan, kayak tetap menganggap bahwa perempuan itu posisinya di bawah laki-laki seperti itu. Dan itu masih jalan, jadi jalannya masih panjang menuju ke sana, tapi ya kita tetap harus terus berusaha kan. Tentang poligami, tentang itu banyak kan yang wah panjang nanti. Nggak cukup 1 jam kayaknya. Nanti malah lari kemana-mana obrolannya. Berarti yang penting tadi dari beberapa hal tadi perlu adanya edukasi ya Neng, terutama mungkin alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa pesantren yang memiliki satgas pencegahan dan penanganan. Kalau dari Neng Emma sendiri nih sebagai pengasuh pesantren termasuk juga bagian dari satgas, apa kira-kiranya yang ingin disampaikan kepada kalangan pesantren-pesantren yang lain untuk aware mungkin, termasuk sadar tadi yang dibilang, mungkin apa Neng kira-kira? Apa ya, bahwa santri itu adalah tanggung jawab pengasuh, sehingga melindungi santri itu sudah menjadi kewajiban semua pengasuh pondok pesantren. Untuk itu perlu sekali ada satgas dan SOP anti kekerasan, itu sebagai salah satu ikhtiar para pengasuh untuk melindungi santri. Dengan adanya SOP dan satgas itu bukan berarti kita menganggap bahwa pesantrennya itu rentan terjadi kekerasan, tapi itu semata-mata sebagai tindak pencegahan agar tidak ada lagi santri-santri yang menjadi korban. Kalau kita ingin menjaga pesantren, menjaga nama baik pesantren, tentu kita harus memperbaiki pesantren agar tidak ada lagi kejadian-kejadian buruk yang membuat orang lain memandang buruk pesantren. Tidak dengan berusaha mengimbangi wacana yang beredar, tapi benar-benar melakukan sesuatu untuk memperbaiki pesantren. Seperti itu. Panjang ya jadinya. Sangat dalam sekali sebenarnya. Jadi tugasnya banyak sekali ya, tidak hanya santri ternyata. Iya. Tapi kalau boleh mungkin sedikit apa ya Neng? Ini nggak tahu ya, ini jadi bisa dijawab karena rahasia atau enggak? Kan pengen nanya nih Neng. Ini kan panjenengan sudah bergelut di aktivis penggerak komunitas, termasuk juga dengan tesis seperti itu. Ada nggak hal yang mungkin Neng Emma sendiri merasa tergugah, apa yang membuat Neng Emma tergugah, dan mungkin ada nggak sih sesekali kayak tersakiti dengan kenyataan seperti itu apa? Mungkin bisa diceritakan Neng. Jadi ketika saya melakukan penelitian itu kan, saya pertama kaget melihat ternyata banyak sekali kasus, dan kayak di Jombang aja kan itu ada 2 atau 3 pesantren, 2 pesantren, yang satunya ditutup selesai masalah ya, satunya ditutup gitu, yang satunya tidak, satunya sempat ditarik izinnya tapi kemudian dikembalikan lagi. Kemudian selain itu juga saya melihat bagaimana modus yang dilakukan para pelaku kekerasan, dan langsung lus dada, Mbak. Langsung mengelus dada. Kenapa? Karena misalnya ada salah satu modus yang bilang bahwa tangan saya sudah menyentuh Ka'bah, oleh karena itu saya bebas mau menyentuh mana saja. Itu kita tidak akan menemukan ajaran seperti itu di kitab apapun, kayaknya nggak ada ya, nggak ada sepanjang saya tahu gitu, nggak ada ajaran seperti itu. Tapi ketika itu dikatakan di hadapan santri yang masih usia belasan tahun, ya mereka bisa bilang apa? Terus juga ada yang ketika ada santri gitu, misalnya ada korban lain, ketika korbannya itu bilang bahwa, lo kan ini harusnya nggak boleh, misalnya disuruh ngapain itu, ini kan harusnya nggak boleh. Terus jawabannya apa mereka? Lo yang kiai itu siapa? Aku lebih tahu dalil agama daripada kamu. Bayangkan, itu benar-benar udah memutus
kekritisan santri gitu kan, santri disuruh manut aja, dan itu terjadi di pesantren. Jadi kalau kita mau melihat pesantren secara umum ya, memang apalagi saya lahir dan besar di pesantren, saya merasa bahwa banyak hal positif yang diajarkan oleh pesantren gitu kan. Tapi pada kenyataannya juga ada oknum-oknum yang membuat santri itu tersakiti gitu kan. Dan kita nggak boleh menutup mata pada kenyataan itu, justru harus turun ketika ada kejadian seperti itu. Kita benar-benar harus turun dan berusaha menyelamatkan santri. Jadi fokusnya adalah menyelamatkan santri, jangan demi nama baik pesantren lalu kemudian santri yang dikorbankan dengan artian tidak diakui, pengalaman buruk mereka itu tidak diakui, itu yang jangan sampai terjadi gitu kan. Itu sih. Dan banyak kejadian kayak misalnya ketika terjadi, ayo kita urus ini, banyak pesantren yang sering kali kemudian tidak mau sampai itu terlaporkan ke polisi gitu. Karena marwah gitu juga ya, Neng. Nah itu dia, kita harus melihat lagi bagaimana pemaknaan kita tentang marwah pesantren. Apakah dengan menganggap kasus-kasus atau hal-hal buruk yang terjadi pesantren itu tidak ada, itu berarti kita menjaga marwah? Kan tidak. Kita menjaga marwah harusnya dengan benar-benar berusaha menghilangkan kasus itu. Caranya gimana? Ketika itu terjadi, kita mengakui hal itu. Dan kemudian kita memperbaiki apa yang bisa diperbaiki agar itu tidak terjadi lagi. Bukan dengan cara menganggap kasus itu tidak ada. Bukan dengan cara menyembunyikan agar kasus itu tidak terdengar keluar. Tapi dengan cara memperbaiki dari dalam agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Gitu. Kalau menutup mata, soalnya akhirnya nanti kita abai, kayak tidak tahu apa nih. Ya kok bisa terjadi kasus itu gitu. Kita cuma berusaha nutupin biar itu tidak terdengar keluar, tapi akar permasalahannya nggak dibasmi gitu kan, sehingga bisa terus terjadi. Apalagi biasanya bukannya banyak pelaku yang menjadi pelaku setelah dia menjadi korban. Jadi ketika ada sebuah pesantren gitu yang kemudian cerita ke saya, ada kasus di pesantrennya, gitu kan, kasus kekerasan seksual dari santri laki-laki ke santri laki-laki yang lebih junior. Gitu. Ketika saya bilang bahwa jangan cuma berhenti di santri itu, cari tahu lebih dalam, dan ternyata benar dia dulunya adalah korban. Sehingga untuk memutus rantai itu butuh treatment yang lebih dalam dan butuh melibatkan orang yang lebih banyak, ahli-ahli yang lebih banyak. Bagaimana agar siklus itu bisa terputus, jangan sampai kemudian terlihatnya dari luar baik-baik saja, tapi di dalamnya banyak sekali yang menjadi korban. Oke, itu kalau sudah kejadian begitu ya, Neng? Iya. Tapi di Satgas itu sendiri ada psikolognya atau bagaimana nih untuk menangani? Kan ini kalau dari tadi kan pencegahan dengan edukasi. Kalau sudah terjadi, gimana cara menangani baik saat itu terjadi atau pasca, terutama kepada korbannya, Neng? Idealnya memang ada ini ya, tapi kan namanya pesantren beda-beda. Kalau di tempat saya kan pesantrennya nggak besar ya, jadi pesantrennya kecil. Kalau menyediakan psikolog khusus untuk itu agak berat juga, dan ini mungkin juga agak berat. Tapi bisa disiasati dengan cara bekerja sama dengan yang lain, badan organisasi atau dinas terkait gitu kan. Misalnya kalau di Jombang itu kan bisa langsung ke UPTD PPA gitu ya. Kalau misalnya ada kasus bisa kerjasama dengan beliau-beliau yang di UPTD dan mereka bisa membantu merujukkan ke psikolog. Atau di Fatayat, di Fatayat Jombang itu ada LKP 3A gitu ya. LKP 3A itu fokusnya, dan saya jadi pembina LKP 3A Jombang, jadi fokusnya memang pelindungan perempuan dan anak. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu seperti itu, ada sahabat Fatayat yang juga psikolog sehingga bisa dibantu untuk merujukan ke sana. Jadi kerjasama dengan banyak hal. Ini memang kerja yang berat ya, sehingga jangan kerja sendirian. Ini kerja berat, bikin stres gitu kan, bikin sedih, kepikiran. Jadi jangan kerja sendirian. Kita harus psikis juga ya. Nah itu dia.
Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak agar ya itu aja belum tentu bisa langsung tuntas ya. Apalagi kalau kerja sendirian gitu. Betul. Gitu. Ya, tak terasa ini berat sekali sebenarnya nih. Cuman kalau tadi kembali lagi kepada kitab atau ilmu yang sebenarnya diajarkan di pesantren, apalagi ya kitab-kitab dasar seperti ada Abul Alim wal Mutalim tuh sebenarnya sudah damai ya Neng. Cuman ya sekali lagi aplikasinya kan tidak semua orang bisa mencontoh secara persis bagaimana keteladanan Kyai Hasyim Asy'ari dan Syekhona Khalil, bagaimana relasi murid guru dan sebagainya. Oke, kalau tadi Neng Emma sudah memberikan mungkin pesan kepada kalangan pesantren, mungkin ini ya ruang-ruang edukasi Satgas ini saatnya memberikan ya edukasi singkat lah untuk para santri, calon santri, apalagi habis ini banyak penerimaan santri baru, biar wali santri tidak ragu, tidak takut untuk tetap memondokkan anaknya, untuk tetap percaya terhadap pesantren, bahwa pesantren itu adalah tempat yang aman, nyaman, dan tentu ramah anak, ramah santri. Seperti apa nih? Untuk calon santri ya, nah sebelum memutuskan mau nyantri di mana, selalu cek dulu. Dan ini juga seperti yang diajarkan oleh Mbah Hasyim di kitab Adabul Alim. Jadi adab seorang murid pada dirinya sendiri. Ada adab seorang murid pada dirinya sendiri, ada adab seorang murid pada guru. Adab murid seorang pada guru. Jadi sebelum kita memilih berguru pada siapa, Mbah Hasyim itu mengajarkan untuk cek dulu, istikharah dulu. Jadi selain lihat portofolionya, bagaimana kondisi yang santri alumni-alumninya, bagaimana pemikirannya, pokoknya benar-benar dicek dulu mau mondok di mana, cek kondisi pondoknya, kiainya, alumninya bagaimana, hubungan relasinya bagaimana. Setelah itu istikharah lah. Kenapa? Karena setelah itu ya kita akan belajar banyak hal pada mereka. Kalau misalnya kita tidak yakin pada pada seorang guru, ya jangan malah terus belajar pada itu. Kita tidak yakin pada pesantren itu kira-kira aman atau tidak, yang mending cari yang menurut kalian lebih aman. Gitu. Jadi penentuan itu juga harus butuh waktu ya Neng, untuk Iya, melihat jadi jangan track record cuman pesantren asal, gitu ya Neng. Jadi jangan cuma asal melihat mana yang lagi ngetren ya, tapi benar-benar dilihat mana yang akan memberikan ilmu yang banyak, melindungi kalian, memastikan keamanan kalian itu. Gitu. Dan untuk para calon wali santri juga begitu. Ketika mau memondokkan anak ya benar-benar dipikirkan. Dan itu dibicarakan oleh Mbah Hasyim di kitabnya. Jadi nggak cuma berbicara tentang bahwa kita harus menghormati guru, tapi sebelum kita berguru pada guru tersebut, kita harus benar-benar memikirkan apakah kita mau berguru pada guru tersebut. Istikharah dulu. Jadi prosesnya panjang. Jadi nggak asal. Milih guru itu ya jangan asal gitu. Jadi benar-benar sudah diajarkan sama Mbah Hasyim ya Neng. Iya, betul. Masya Allah sebenarnya itu sangat benar-benar kata Neng Emma tadi adalah Adabul Alim wal Mutalim, kitab yang benar-benar unik. Seperti sangat lengkap sebenarnya, komplit. Untuk kita mencari guru terlebih dahulu, tempat untuk belajar, termasuk juga bahkan ya relasi, bahkan juga ya tadi tidak hanya untuk murid tapi juga untuk guru. Nah, itu keren sekali Neng. Dan semoga ikhtiar adanya Satgas seperti yang Neng Emma juga sebagai penggerak, termasuk juga sebagai pengasuh, ini benar-benar juga dicontoh oleh pesantren-pesantren lain untuk aware terhadap santri juga. Tapi kalau dibilang dicontoh itu kok saya langsung insecure kayak paling tidak kita belajar bersama. Belajar bersama. Ya, belajar bersama tentang ya itu ya Neng, untuk belajar bersama sama-sama melindungi santri, menciptakan pesantren yang benar-benar ramah santri gitu kan. Pesantren yang ramah santri. Iya. Iya, nih selamat berjuang ya Neng. Ini makasih, mohon dukungan dan bantuannya ya. Ini karena sangat berat, dari tadi suaranya ini sangat berat, itu udah dari hati. Oke, terima kasih Neng, semoga ini juga bisa menjadi perhatian khusus baik pada kalangan pesantren, wali santri, juga santri, karena kalangan pesantren juga pembina, pengasuh tidak bisa berdiri sendiri. Tentu butuh kerjasama dari wali santri, dari santri untuk menciptakan kesalingan ataupun kedamaian tersebut. Terima kasih Neng untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang diundang sangat sini. panjenengan sangat sibuk dan akhirnya meluangkan waktu di sini. Terima kasih.
Dan semoga teman-teman santri, calon santri ataupun yang menjadi santri bahkan jadi alumni bisa tetap mungkin gini nih, kalau tadi menjaga marwah, paling tidak juga menjadi saksi bahwa pesantren sebenarnya adalah tempat yang aman dan nyaman. Dan itu tadi pesan-pesan tadi, melihat siapa gurunya, melihat bagaimana tempatnya, itu menjadi salah satu pilihan sebelum masuk pondok atau sebelum daftar ke sebuah pondok pesantren. Terima kasih Neng Emma. Begitu para Mbak Rara. siap. Ini jadi kalem langsung. Oke, rasanya sebenarnya banyak yang pengen didiskusikan Neng. Cuman ya namanya podcast kan ya, kalau lebih dari 1 jam nanti jadi mau Ida Hasyana. Oke, teman-teman santri semuanya selamat menyaksikan di YouTube kami, Tebu Ireng Official, media informasi pesantren. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.